mendengarkan podcast ini. Salah satu cara untuk dapat mengabdi kepada Tuhan dengan benar, menganggap bahwa kita sudah mati. Memang mestinya kita adalah orang-orang yang terhukum. Kita orang-orang yang hidup tanpa pengharapan, yang diancam oleh maut, terbuang dari hadapan Allah selama-lamanya. Tetapi oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan pengharapan. Hidup baru di dalam Tuhan itu artinya, saudara, kita memasuki sebuah cara dan gaya hidup yang benar-benar baru. Tanpa kesadaran ini seseorang tidak akan dapat mengikuti jalan Tuhan. Kesadaran ini dibangun dari pengertian yang benar terhadap firman Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus. Kesediaan mengikuti cara hidup Tuhan Yesus dan meninggalkan cara hidup anak dunia yang pernah kita jalani. Banyak orang Kristen tidak mengerti hukum kehidupan Kristen ini, atau tidak mau tahu, atau tidak mau menerima. Banyak orang Kristen yang merasa masih memiliki hak untuk hidup. Artinya hidup dengan gaya hidup seperti yang dimiliki orang-orang yang tidak mengalami penebusan oleh darah Tuhan Yesus. Alasannya, apa salahnya? Dengan cara masih memiliki cara hidup orang-orang yang tidak mengalami penebusan oleh darah Tuhan Yesus, berarti menganggap korban Tuhan Yesus tidak berharga. Berarti tidak memberi nilai yang pantas atau menghargai korban Tuhan Yesus. Nah, kita kembali ke 1 Petrus pasal 1 yang memang menjadi perhatian kita, saudara. Kita mulai dulu dari ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, manusia boleh hidup dengan cara hidupnya. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, manusia boleh hidup dengan segala caranya. Tetapi karena Tuhan Yesus bangkit, maka kita harus hidup dengan cara dan gaya hidup yang baru. Dan kesediaan itu merupakan penghargaan kita yang pantas terhadap korban Tuhan Yesus Kristus. Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Pada dasarnya, saudara, gaya hidup baru yang Tuhan Yesus atau yang Tuhan inginkan itu adalah menjalankan hidup seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Memperagakan hidup seperti hidup yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Jadi, inilah gaya hidup yang disebut mengumpulkan harta di surga. Jadi sebelum kita menerima penebusan darah Tuhan Yesus Kristus, kita hidup seperti anak-anak dunia yang lain. Apa sih yang dikumpulkan, saudara? Yang dikumpulkannya harta dunia. Artinya hidup seperti orang lain hidup. Tuhan itu menjadi support, Tuhan menjadi dukungan, ya saudara. Tuhan membantu, Tuhan menolong. Ini cara yang salah. Orang beragama
atau manusia beragama seperti ini tidak salah, karena memang agama itu memang begitu, saudara, levelnya itu begitu. Tetapi begitu kita menjadi anak tebusan Tuhan, kita seperti orang berhutang. Kita dituntut untuk memperagakan kehidupan Tuhan Yesus atau melahirkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, memang akhirnya harus diakui sangat sedikit orang yang mau masuk dalam perlombaan yang diwajibkan ini, sedikit sekali. Memang akhirnya hampir-hampir tidak ada orang yang mau. Hampir-hampir tidak ada orang yang mau. Sedikit sekali. Jadi kekristenan yang kita miliki selama ini itu belumlah kekristenan yang ideal yang Tuhan kehendaki. Itu bukan kekristenan yang sejati, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus masih di tengah-tengah murid-muridnya dan mengatakan, jika kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Itu murid-murid pasti belum tahu waktu itu. Pasti belum tahu. Tetapi lewat perjalanan waktu baru Petrus tahu dan dia menulis ini. Nah, untuk menegaskan hal ini nanti kita kembali ke 1 Petrus, kita baca Kolose pasal 3. Ingat, kita akan kembali ke 1 Petrus pasal 1 ya saudara. Dan saya bicaranya agak lambat, tetapi saya harap saudara menangkap ya. Ini gundah gulana hati kita, saudara. Gundah gulana hati kita. Sebab hal ini memang tersembunyi dari banyak orang. Seperti yang saya kemukakan di pertemuan-pertemuan. Jadi orang itu berpikir bahwa Tuhan itu mengendaki kita hidup di dunia ini, diberkati, dilindungi, sukses. Kalau bisa lebih sukses dari orang lain gitu. Dan kadang-kadang untuk orang-orang tertentu itu malah sampai begini saudara, bersaksi itu ya. Nih tanya bapak ini dulu sebelum Kristen, wah usahanya parah, setelah jadi Kristen dipulihkan. Tuh lihat ini bapak itu dulu sebelum Kristen, waduh dia naik turun omsetnya sekarang, wah amazing, luar biasa. Itu benar-benar itu ngawur saudara, ngawur. Bukan kita tidak percaya Tuhan memberkati. Berkat itu kan ada maksud Tuhan di baliknya, saudara. Pak Tuhan tidak mengendaki begitu. Begitu kita jadi anak tebusan, kamu mengumpulkan harta di surga. Harta di surga di situ maksudnya adalah mewujudkan pribadi Tuhan Yesus di dalam diri kita. Itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi kalau selama ini tidak tahu, lalu mulai tahu, harus mulai mengusahakan itu. Itu harta surga itu ini. Dan Tuhan berhak menuntut kita. Tuhan berhak menuntut kita untuk itu. Karena dia telah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Tadi saya sudah katakan, nanti kita kembali ke 1 Petrus ya. Di 1 Petrus pasal 3, 16 itu, Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, saudara lihat itu standarnya. Kalau kita tidak berani fokus, tidak berani mempertaruhkan hidup kita sepenuhnya ke situ, kita tidak pernah bisa. Tidak pernah bisa gitu. Banyak orang tidak berkeberatan kalau ke gereja, aktif, bantu pendeta, kasih uang banyak, gak keberatan. Tapi itu nothing. Yang Tuhan inginkan itu bagaimana pikiran perasaan kehendakmu menjadi wadah pikiran perasaan Tuhan, dan tubuhmu menjadi tempat di mana Tuhan beraksi. Tuhan beraksi. Itu aja, udah. Kristen itu saja, udah. Gak lama kalau kita hidup. Kristen itu saja. Kalau tidak mau ya, saya tak tahu saudara mau nyari apa. Kristen itu. Kalau orang beragama kan tidak. Punya Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang dipuji-puji, disembah-sembah, dimuliakan dengan sembahyang, ritual, seremonial, pujian penyembahan, mengagung-agungkan namanya, Allah besar, Allah mulia, Allah agung,
Lalu kalau ada persoalan Tuhan tolong. Kan agama begitu. Saudara pikir Tuhan senang Anda nyanyi gitu? Oh haleluya, terpujilah Tuhan senang? Enggak. Tuhan disenangkan oleh sikap hatimu yang tiap hari benar. Sikap batinmu tiap hari benar, itu aja udah. Nah baru saudara berkata terpujilah Tuhan, baru benar. Baru benar. Baru boleh. Baru benar. Kalau enggak bohong. Bohong, kalau tidak itu bohong. Jadi kan cara menyenangkan Tuhan itu dua, saudara. Yang pertama, kita harus melihat grand design Allah. Kenapa Allah menciptakan manusia? Dan ternyata kita tahu supaya menjadi corpus delicti. Mengapa Tuhan memberikan keselamatan? Mengapa Allah anak sendiri yang turun ke dunia? Apa itu dunia akan datang? Apa itu langit baru, bumi baru? Grand design Allah kita pahami, ya, lengkap, utuh. Yang kedua, batiniah kita benar. Karena Tuhan bermain di batiniah. Bukan jadi aktivisnya lalu jadi pendeta, bukan. Sikap batin kita waktu dipuji, waktu kita dilukai orang, waktu kita disanjung, waktu kita punya kesempatan berbuat dosa, kita bikin dosa nggak usah dosa yang kelihatan, sikap hati kita itu Tuhan bermain di situ, disenangkan di situ, saudara. Jadi kalau kita hanya bikin acara besar-besaran di kebaktian, orang ramai nyanyi musik bagus, itu belum memuaskan hati Tuhan, belum. Saudara tahu grand design Tuhan dan saudara masuk ke dalam grand design itu, you harus masuk di situ. Supaya masuk Anda jadi corpus delicti. Jadi corpus delicti artinya sempurna seperti Bapa, seperti Tuhan Yesus. Sikap batin saudara benar tiap hari. Nah itu baru menyenangkan Tuhan. Lama-lama nih ya, tapi saya nggak boleh ya. Saya lama-lama jujur ngomong, jujur. Saya minta pensiun. Capek melayani orang nggak berubah. Waduh, capek saya. Tuhan, aku capek banget aja gitu lah. Aduh, capek nih saudara. Termasuk orang-orang dekat saya sendiri. Waduh, jahatnya minta ampun. Saya nggak bisa ngerti kok orang punya kejahatan begitu ya. Jadi saya mikir, aduh, kamu kok jahat bener ya. Anjing aja dikasih daging masih menjilati kita. Manusia dapat kebaikan kita, itu menikam kita. Waduh. Lalu firman Tuhan yang didengar selama ini jadi apa? Aku kalau boleh pensiun, pensiun. Udah pensiun Tuhan. Tapi saya sadar bahwa masih ada orang-orang yang mau dibimbing. Nah ini kan, ya udah kita bimbing. Ayo kita sama-sama ke surga. Gak lama kok di dunia ini. Gak lama di dunia ini, gak lama. Jadi sekarang orientasi berpikir kita harus benar. Bagaimana kita memperagakan Tuhan Yesus. Amin. Orang mau ngomongin kita apa ya jalan terus. Sebab Tuhan pasti akan menelanjangi setiap kita di depan pengadilannya. Dan kadang-kadang belum di pengadilan Tuhan, sekarang ini saja Tuhan bisa hajar orang-orang yang tidak benar itu. Jadi kita lebih baik ya mengembalikan semua kepada Tuhan. Mengembalikan semua kepada Tuhan. Dan saya sarankan Anda jangan kurang ajar sama Tuhan. Jangan coba-coba kurang ajar. Tuhan itu tidak boleh dibuat main-main dan macam-macam. Nah, kita baca yuk Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ulangi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini saya jelaskan minggu lalu. Jadi kalau kamu dulu hidup tidak ada pengharapan, kamu seperti mati. Sekarang kamu punya pengharapan. Tapi pengharapan itu tidak otomatis kamu bisa raih. Pengharapan itu tidak bisa otomatis kamu raih. Kamu harus mengusahakan. Dan tidak ada usaha lain kecuali kamu mengenakan pribadi Tuhan Yesus. Itu cara mengumpulkan harta di surga. Itu cara merealisir pengharapan itu kau miliki. Mewujudkan pengharapan itu kau miliki. Kan saya bicara soal lokasi surga. Kemarin PA. Lokasi hari Jumat ya. Hari Jumat. Itu menakjubkan saudara.
Soal langit ketiga, langit kedua, langit pertama, menakjubkan. Sempat saya singgung bagaimana bumi itu kecilnya kayak apa gitu loh saudara ya. Kecil banget tuh bumi itu ya saudara. Kecil banget bumi itu. 1 dari 8 planet di keluarga matahari. Matahari itu, matahari kita ini 1 dari 200 miliar matahari di galaksi Milky Way. Milky Way punya 200 miliar matahari. Milky Way 1 dari 400 miliar galaksi. Bahkan cahaya matahari yang sekarang ini diciptakan Tuhan, yang umurnya juga tidak tahu berapa juta tahun, itu cahayanya belum sampai menembus galaksi, ujung galaksi. Kan belum sampai menembus. Jadi betapa jauhnya langit ini dan betapa kecilnya kita. Loh kok bisa sombong loh saudara. Buset. Saya kalau sampai berani sama Tuhan, saya kutuki diri saya. Saya maki diri saya marahin, saya pukul. Kamu jangan kurang ajar sama Tuhan. Kita itu dulu tanpa pengharapan, sekarang punya pengharapan. Kalau Anda tidak tahu, saya kasih tahu bahwa semua manusia itu menuju kegelapan abadi. Tuhan Yesus yang memberi peluang untuk memiliki hidup yang penuh pengharapan. Ingat ayat 34, yang tersedia di surga. Nggak percaya pada surga. Kalau Anda nggak percaya dan Anda nggak tertarik ya, you salah ada di sini, you keliru ada di sini. You mau nyari apa? Kalau mau cari dunia mah nggak usah pakai Tuhan. Orang tidak bertuhan banyak yang sukses kok. Kita kan mau cari Tuhan ini, saudara. Dan tugas saya itu kan Tuhan saja, saudara. Untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Harus berani beda banget. Harus berani bertolak belakang dengan cara hidup anak-anak dunia di sekitar kita. Kamu sudah dibangkitkan, maka apa tadi? Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terus pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terus, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini kan seperti konyol kalau nggak ngerti. Tadi dibangkitkan, sekarang mati. Gimana sih? Betul nggak? Ayat 1 kamu telah dibangkitkan, yang 2 kamu telah mati. Loh gimana? Artinya kamu dibangkitkan untuk hidup dengan cara hidup yang baru. Kamu mati dari cara hidup yang salah, cara hidup yang keliru. Itu maksudnya. Langsung saja ya, yang keempat ya langsung. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini kan mahal, ini bukan murah, saudara. Kristus yang adalah hidup kita. Sekarang kan masih suka Erastus yang adalah hidup saya gitu. Belum Kristus yang hidup dalam hidup saya. Nah ini kan konyol. Makanya kita matiin ini. Kita matiin ini si Erastus. Supaya Tuhan Yesus yang hidup di dalam diri kita. Kita masih tersinggung, kita masih terhina kalau diomongin orang. Waduh, gua emangnya rendah amat sih bikin salah begitu. Kita sakit hati kita. Kok terhina bener sih, maksud aku bikin kesalahan seperti itu. Otaknya di mana sih ini orang? Tapi kita kan nggak boleh marah ya. Ya udah deh. Nanti kita di pengadilan saja deh. Kita lihat nanti, kita semua bisa melihat semua kelakuan kita itu gimana. Oke? Sering orang kan menilai orang berdasarkan pengalaman dia. Jadi otaknya itu ngeres gitu. Ngeres gitu. Nah, Kristus adalah hidup kita. Sekarang kadang-kadang masih Erastus nih, masih sombong, masih merasa punya hak untuk dihargai, merasa punya untuk hak diakui benar, merasa punya hak untuk diperlakukan baik. Itu kan manusiawi, tapi tidak tidak kristui, tidak ilahi. Betul? Masih manusiawi, bukan kristusi. Kita harus bersifat Kristus. Nah kita kan merana bener gitu loh, merananya ya kok kita tuh masih jauh bener gitu loh saudara. Padahal harta satu-satunya itu yang kita kejar itu. Coba misalnya ada orang lewat terus Anda ngomongin, tahu nggak ibu itu atau tahu nggak bapak itu?
Itu bukan karakter Kristus loh. Saya ceritakan ya, ada sekelompok orang, sekelompok wilayah gitu mencalonkan saya jadi pemimpin gitu, pemimpin satu gereja gitu, mau calonkan saya jadi salah satu kandidat ketua sinode. Saya pasti tidak mau, pasti saya tidak mau. Tapi bisa bangga, hebat juga saya. Nah, itu aja udah salah loh. Itu aja udah salah loh. Tapi kita tidak bisa tidak sombong kalau tidak terlatih rendah hati. Amin. Tidak bisa. Oh, enggak lah semua Tuhan. Tidak bisa. You harus terlatih rendah hati. Jadi meresponi suatu keadaan, kita respon itu, respon kita respon Kristus, bukan respon Erastus. Ya, saudara. Apalagi maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun. Aku adalah aku, hidupku adalah aku. Wah, itu ngerombaknya itu hampir nggak bisa, mustahil. Tapi kalau masih punya kesempatan ya, Bapak bisa merubah ya, ayo kita rubah yuk. Amin. Ayo kita rubah yuk. Merubah yuk, kita merubah yuk. Amin, sudah. Kita rubah. Kita udah nggak tergiur lagi itu sama harta dunia, sama keindahan dunia, sama seks yang tidak pantas. Apa kita sudah tidak tergiur makan minum yang tidak perlu, yang buat kita jadi rusak, sudah tidak tergiur. Ya sekali-kali makan enak bolehlah, jangan sering-seringnya merusak tubuh kita. Kan dulu kan, wah makan di sana enak, wah di sana. Enggak lah, sekarang enggak lah. Udah nggak boleh tergiur lagi kita. Nanti kalau saudara sudah belajar terus itu ya, lihat orang hidup di sekitar saudara, Anda yang ngomong gini, kamu nyari apa sih gitu? Kamu nyari apa ya? Orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang-orang dekat dengan kita lihat, kamu nyari apa ya? Ada tuh nggak penjahat yang dikejar polisi dari atas tuh? Dius, nabrak. Kamu itu kenapa ya sampai begitu? Kalau kamu berhenti, kamu menyerahkan diri juga punya hak untuk bicara. Ini begini nih kok bisa bunuh dirimu, bunuh banyak orang. Kalau kamu lihat cara kamu hidup dari atas ini, gila kamu. Nah kita itu sekarang bisa lihat orang tuh sibuk gitu. Bukan nggak boleh sibuk loh, harus sibuk loh. Kita mikir begini, kamu nyari apa sih hidup ini? Anda masih bersama saya nggak? Ngerti nggak saudara? Saya impartasi dengan kesaksian, dengan kebenaran. Ini Alkitab semua. Ini pasti benar nih. Ini yang paling benar. Bukan saya benar, saya belum benar, sorry. Saya belum benar. Tapi saya mengerti bahwa saya harus belajar jadi benar. Dan saya mengajak saudara benar. Ini mah nggak gampang diraih, nggak gampang. 5-10 tahun ke depan belum tentu kita lulus, saudara. Belum tentu, termasuk saya, belum tentu saya lulus. Tapi saya berharap ke depan saya cepat berubah. Saya cepat menjadi manusia seperti yang Tuhan kehendaki. Setelah itu kalau boleh nih, demi Tuhan Yesus saya mesti pulang ke surga. Pengen pulang ke surga. Demi Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, yang ada di sini dia tahu saya siap pulang ke surga. Bukan ngomong kosong. Capek kita hidup di sini. Kalau bilang capek, saya capek benar. Bukan asal ngomong terus kayak orang-orang itu. Kita sudah menikmati semua kepuasan segitu aja kok. Cari apa? Tapi kalau kita boleh panjang umur, kita harus menarik sebanyak mungkin jiwa untuk menjadi korpus Dei. Bagaimana kita bisa mengajak orang jadi korpus delikti, kitanya sendiri belum. Makanya prinsip-prinsip hidup kita jalani. Aku harus jujur, aku tidak boleh salah. Kalau seandainya aku tidak punya istri, aku tidak akan kawin lagi. Itu prinsip-prinsip yang teguh. Masa Pak? Ya nanti kita buktikan. Udah ngomong depan umum kepada ribuan manusia di syuting, masuk TV, lalu nanti saya kawin, pesta Pak Eras kawin lagi. Binatang kali itu manusia. Dulu ngomong apa, sekarang buat apa dia? Itu binatang itu yang ngomong begitu lalu dia tidak memenuhinya. Kita nggak mau jadi binatang, kita mau jadi manusia. Paksa dirimu untuk benar. Kalau kita nggak paksa diri kita untuk benar, kita nggak pernah benar, saudara. Amin. Harus berani maksa. Yang maksa aja bisa celeng, masih goyang-goyang begitu. Apalagi yang nggak maksa diri kita. Kamu sudah mati. Mati dari dunia.
Kamu bangkit oleh korban Tuhan Yesus. Kalau kamu menghargai korbannya, kamu merelakan dirimu dikuasai Dia. Kamu merelakan dirimu sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Percayalah, kalau saudara masuk ke wilayah ini, nanti malam gak jadi malam, siang gak jadi siang. Jadi apa Pak? Gak jelas, pokoknya kayak Rana. Malam gak jadi malam, siang gak jadi siang. Cuman kalau malam harus tidur, saudara. Nggak ngerti, maksud saya ngomong. Nggak peduli udah. Ya, belajar. Ini yang muda-muda ya, di usia di bawah 40 tahun. Kalau kamu mengerti kebenaran ini, kamu melakukannya, waduh, kamu bisa bertumbuh. Kita umur 55 tahun masih dongok begini, dibanding Tuhan Yesus umur 30 tahun udah begitu cemerlang dia. Begitu cemerlang dia. Kita 55 tahun, buset. Membandingkan diri kita dengan Tuhan Yesus, malu kita. Udah tua bangka begini, kok nggak bisa piawai seperti Tuhan Yesus ya? Malu. Makanya kita giat mesti melayani anak sekolah minggu, remaja, pemuda, supaya mereka ketika seumur kita, mereka piawai bagi Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah berumur seperti saya ya, kita kejar ketinggalan kita. Kita kejar ketinggalan kita. Kalau Alkitab berkata itu, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini mana jelas benar. Kalau Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 19-20, kumpulkan harta di surga, bukan yang di bumi. Lalu standar hidup yang kita miliki selama ini apa? Ya sama seperti mereka. Cuman bedanya kita ke gereja minta tolong Tuhan, tidak datang ke dukun minta tolong setan. Lalu kita merasa kualitas kita lebih baik. Ya barangkali lebih baik memang, tapi belum memenuhi standar. Makanya tidak bisa Kristen itu borongan, ombyoan, gerombolan itu tidak bisa. Mesti harus homemade satu persatu. Nah saya nggak bisa dong satu persatu ke saudara. Nggak bisa saya satu persatu. Oh jemaat sekian ribu, kalau setiap orang datang ke saya nggak bisa melayani, Anda kecewa. Makanya setiap saudara harus bertumbuh, lalu Anda bisa melayani satu dengan yang lain. Anda itu punya pikiran harus tertuju ke surga terus. Selesaikan semua tugas, kerja baik-baik, cari nafkah, jangan jadi beban, nolong orang, penuhi tugas, saudara penuhi kebutuhan keluarga, besarkan anak-anak. Tapi hati kita di surga. Sebentar lagi aku akan di langit baru, bumi baru. Aku akan melihat satu dunia nggak ada dosa, nggak ada kejahatan. Jangan nunggu ada perang baru, aku mau di tempat lain, jangan di sini. Jangan nunggu ada perang, nunggu sakit kanker baru, aku nggak mau begini, aku mau di tempat di mana nggak ada penyakit. Itu mah kesetiaan yang tidak natural, kesetiaan yang dipaksa. Mestinya di situasi Anda senang, banyak duit, dihormati, Anda berkata, aku memilih bersama Tuhan. Itu baru benar. Ya sekarang yang kita kejar ketinggalan kita itu bagaimana kita merubah diri, memiliki pikiran perasaan Kristus. Itu aja. Itu aja udah. Itu saja, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Memiliki pikiran perasaan Kristus. Tidak ada yang lain. Coba kalau saudara ya, ini di sini anak-anak muda juga ada, nggak punya dasar atau basic yang cukup mendengarkan khotbah hari ini, ya mereka pikir ini pendeta lagi sakit jiwa apa lagi stres atau ada guncangan apa sampai begini. Saya bukan hanya hari ini, dari kemarin udah guncangan terus. Guncangan kita itu karena kita mengerti firman. Begitu kita mengerti firman, waduh, kok keadaanku begini ya? Begitu. Kita lihat orang lain, aduh, kok begini ya? Kita menggeliat terus. Kasihan bapak-bapak, ibu-ibu yang di dunia udah miskin, susah, banyak masalah, mati pun masuk neraka. Kasihan nggak lo? Bener-bener kasihan, saudara. Lalu kalau Anda di sini kaya, terhormat, hebat, mati terbuang, Anda juga celaka. Yang miskin, susah, terhina, mati masuk neraka. Hidupmu di sini menderita sesusah apapun, mimpi indah itu kalau masuk neraka. Jadi mimpi indah gitu. Tetapi sekaya apapun, setelah terhormat apapun, begitu masuk surga, mimpi buruk. Seindah-indahnya itu mimpi buruk dunia ini. Nah sekarang yang kita upayakan itu bagaimana kita mengenakan pribadi Kristus. Ini kan orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Itu maksudnya. Jadi bukan soal pendeta atau bukan. Pokoknya tidak boleh membatasi itu.
Ini pendeta mesti begini, jemaat mesti begini. Buang semua. Semua sama. Yang benar batiniahnya benar. Jangan berpikir itu pendeta Pak mesti harus kudus. Kalau kita kudus itu apa? Tidak ada strata-strata. Semua harus sama, manusia yang dipilih Allah untuk menjadi anak-anak Tuhan. Roma 8 ayat 12. Jadi Roma 8:12 dibuka dulu, saya mau ngomong kalimat penting. Jadi, konsekuensi sebagai anak tebusan adalah mengusahakan diri agar pribadi seperti Kristus menguasai dirinya. Ini adalah hukum kekristenan bahwa penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus hendak mengambil alih hidup kita. Penebusan Tuhan Yesus dalam hidup kita itu mengambil alih hidup kita. Saya ulangi. Jadi ketika Tuhan Yesus menebus kita, Tuhan mau berkata, ku ambil alih hidupmu. Ku ambil alih pikiran, perasaan, kehendakmu. Ku ambil alih tubuhmu. Ku ambil alih. Kalau kita tidak mau diambil alih, ya Anda nggak mau ditebus. Kalau Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Tapi Tuhan nggak paksa loh mengambil alih. Saudara harus dengan rela belajar firman lalu merubah mindset saudara. Mindsetnya dirubah menjadi sama seperti Kristus. Nah itu namanya memperagakan Tuhan Yesus. Anda tidak kehilangan diri saudara sendiri. Ini kalau saya mati nih sekarang ini, saya nggak yakin saya dapat nilai bagus loh. Karena saya kenal diri saya siapa. Saya nggak yakin. Tapi kalau masuk surga sih masuk sih. Tapi nilai saya belum tuh bagus. Makanya kalau saya masih punya kesempatan hidup, saya mau bener-bener nih. Serius nih saya mau bener nih. Jadi kalau saya ngomong begini nih, gak ada masalah besar dalam hidup saya, gak ada. Masalahnya adalah, kekristenan yang benar itu belum kita lakukan dengan baik. Dan kalau saya tidak mengatakan dengan tegas, keras, lantang, saya orang yang paling berdosa. Jadi kalau ibarat sebuah guide gitu ya. Kita dulu kan salah jalan ini. Lalu guide-nya sadar. Wah, di sono no. Masih 100 kilo. Wah, kita balik. Ayo balik. Kita balik sendiri nih. Orang udah terlanjur ke sana itu. Udah nyaman dengan gereja, kesibukan, pelayanan, kegiatan gereja atau hidup sehari-hari. Ayo balik. Nah kita yang ngomong ini juga guide-nya juga belum sampai sana gitu. Tapi kita sudah mengarahkan diri ke sana. Itu firman Tuhan itu luar biasa loh. Kelihatan sederhana tapi tidak sederhana. Kalau disingkapkan itu wah, luar biasa. Luar biasa pokoknya. Nggak bisa dipadankan dengan agama manapun, nggak bisa. Excellent. Injil itu luar biasa. Makanya kalau kita tidak mengerti Injil dan tidak melakukannya dengan baik ya saudara, Injil tidak akan kelihatan keunggulannya. Tidak ada kelihatan. Tapi kalau kita sudah belajar sampai level ini, kita belajar sungguh-sungguh mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, baru kelihatan tuh level kita itu beda. Tapi itu sampai tingkat itu, waduh susahnya setengah mati saudara. Baca Roma 8 ayat 12. Ya. Jadi saudara-saudara, ya, kita adalah orang berhutang, ya, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ya. Kalau nggak menurut daging, menurut siapa? Menurut roh, menurut Tuhan. Kita kan manusia daging nih Pak. Biasa hidup menurut daging. Daging itu bukan hanya makan minum, bukan hanya fisik, seks, tetapi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu daging. Kelihatannya tidak melanggar moral umum, tetapi yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu daging. Nah kita sudah punya irama daging terlalu lama. Wah sekarang sudah hampir tidak bisa diperbaiki. Kita harus memandang bahwa menggelar, memperagakan kehidupan Kristus di dalam diri kita ini adalah tugas utama seperti hutang yang harus dibayar. Kalau kita dulu sekolah, kita punya tugas sekolah belum kita kerjakan, kita seperti merasa berhutang. Ini belum selesai.
Hidup kita belum merasa tenang sebelum kita mencapai hal ini. Ini kehausan dan kebenaran. Ini kehausan akan kebenaran. Saya sharing ya saudara. Kan kita sering gak stabil ya. Kadang-kadang lah, sering sih sudah tak lah. Kita kan merasa berhutang ini. Aku belum bener nih. Lalu dunia menjadi kurang indah atau tidak indah di mata kita. Gairah kita begitu kuat untuk berkenan. Nah, kita kadang-kadang takut, saya nih, takut nanti semangat ini nggak ada lagi. Nah, maksudnya, waduh kalau nggak ada lagi saya nggak ngerti nih. Saya takut nih semangat seperti ini nggak muncul. Karena waktu semangat ini ada itu khotbah saya beda, apinya itu beda. Saya doa tuh juga di rumah tuh beda suasananya waktu kita punya gairah ini. Saya takut, aduh Tuhan jangan sampai gairah ini hilang gitu. Kan setan tuh licik, menawarkan kepada kita keindahan dunia, kesenangan daging, dan segala sesuatu membuat kita jadi tidak punya gairah itu. Dan terus terang ya, saya tidak yakin saudara punya gairah ini dengan baik. Artinya nggak semua Anda punya gairah ini. Anda gairahnya udah tidak jelas gairah apa itu. Paham nggak maksudnya? Gairah apa itu? Anda punya gairah apa itu? Nah, Anda memuaskan gairah itu entah itu barang, entah sesuatu atau manusia. Pada waktu Anda mati itu ya, semua itu nothing, betul, nggak ada artinya. Dan Anda nyesel kenapa mengingini itu. Kenapa mengingini itu? Lagi senang-senang kemana? Oh, jadi nggak rindu. Waduh, kadang-kadang kita nggak rindu sungguh-sungguh dan tidak menjadikan Tuhan kesukaan. Waduh, aduh Tuhan, aku telah selingkuh terhadap-Mu Tuhan. Kita makin tua, betul. Kita tuh makin tegar, betul. Kita makin kokoh, betul. Tapi kalau sudah berurusan dengan Tuhan, jadi melankoli kita. Jadi melankoli, jadi rapuh, bisa rapuh, jadi seperti anak kecil gitu. Nah, saya kira itu yang benar. Itu yang benar. Itu yang benar. Stabil, saudara. Coba bayangkan ya. Pendeta saja seperti saya 35 tahun masih kadang nggak stabil. Tapi sekarang sudah jauh lebih stabil. Sudah. Ya mungkin akan makin kokoh. Nggak stabilnya itu kadang-kadang kita sibuk pelayanan, bagaimana gereja besar, gimana punya gedung, bagaimana jemaat banyak. Sampai kita nggak merindukan Tuhan. Bener-bener loh. Ngawur banget. Jadi kita senang begini, senang begitu untuk Tuhan. Bohong. Kamu tidak merindukan Tuhan. Wah, bikin acara ini, acara itu, KKR itu. Wah, bikin sosial, kerjaan sosial apa. Menolong orang miskin. Bukan tidak boleh. Tapi kita tidak merindukan Tuhan. Batin kita tidak lurus. Padahal kita masih bermain di wilayah batin ini. Dan masuk sebagai korpus delikti. Bukan berapa jumlah orang jadi anggota gerejamu. Tapi apakah kamu dulu jadi korpus delikti. Bagian dari grand design Allah. Kita berhutang, saudara. Jadi kalimat ini penting. Kita harus memandang bahwa mewujudkan kehidupan Kristus di dalam diri kita adalah tugas utama seperti hutang. Konsekuensi sebagai anak tebusan adalah mengusahakan agar pribadi Tuhan Yesus menguasai diri kita. Ini hukum kekristenan bahwa penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus hendak mengambil alih hidup kita. Makanya 1 Petrus pasal 1 tadi ayat 18 mengatakan apa? Kamu ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Kepada hidup yang penuh pengharapan dan raih pengharapan itu. Kembali ke 1 Petrus pasal 1, saudaraku. Kalau ayat yang ketiga keempat kan ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu,
Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya. Letakkan pengharapanmu di sana. Siapkan akal budimu, jangan menyimpang. Pengharapanmu adalah ketika ia menyatakan diri kelak, kamu menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Amin.